Saudara-saudariku yang terkasih, pergaulan kita itu dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama adalah lingkungan keluarga kita, di mana kita ada dan bertumbuh, berkembang. Lingkungan pertama ini sungguh menjadi pondasi dalam kehidupan kita selanjutnya. Yang kedua, orang-orang terdekat kita ataupun bisa dikatakan teman sebaya. Dengan siapa saya bergaul? Apakah dengan orang-orang yang lebih dewasa atau justru orang-orang yang jauh umurnya di bawah kita? Itu juga dapat mempengaruhi kehidupan kita. Dalam konteks ini juga kita melihat bagaimana Tuhan Yesus pun bergaul dengan orang-orang berdosa, para pemungut cukai, bukan hanya bergaul tetapi makan bersama. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini tentunya membuat jengkel, membuat marah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka menganggap bahwa orang berdosa itu tidak patut untuk diajak makan. Mereka patutnya hanya dimarahi. Mereka patutnya itu harus disingkirkan, diasingkan dari pergaulan. Itu bagi para ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Namun justru berbeda dengan apa yang Tuhan Yesus kerjakan. Pertanyaannya pun timbul, mengapa Tuhan Yesus mau bergaul dengan mereka? Maka Tuhan Yesus pun menggambarkan sebuah cerita dalam kehidupan keluarga. Keluarga yang mempunyai 2 orang anak, tapi sayang di sini ibunya tidak disebutkannya, hanya bapak dan 2 anaknya. Kemudian anaknya ini meminta apa yang menjadi haknya. Kalau bagi orang Jawa, ketika orang tuanya masih sehat, terus kita meminta warisan bagian dari kita, kira-kira patut atau enggak ya? Sepertinya tidak. Ya. Padha wae ku ndongakno lek bapakku wong tuaku lek ndang cepet ya, kebalik papan. Secara halusnya. Tetapi ini bukan cerita orang Jawa, tetapi ini adalah cerita yang ada di dalam kitab suci. Sungguh anak bungsu ini pun diberi bagiannya apa yang menjadi haknya, dan pada akhirnya pergi merantau dengan apa yang ia miliki dan menghabiskan bahkan hidup berfoya-foya, dan pada akhirnya terjadi bencana kelaparan. Anak ini pun habis-habisan, bahkan ia pada akhirnya bekerja untuk menghidupi dirinya. Dalam kitab suci dikatakan, enggak apa-apa aku makan ampas babi. Kalau saya membayangkan dan melihat makanan babi itu ada ampas tahu, ada nasi dari restoran dan sebagainya, lalu dimasak lalu dikasihkan makan. Atau mungkin makanan yang kita buang kemudian dikumpulkan lalu dimakan, diberi babi. Nah ini pun. Tetapi apa yang terjadi? Tidak seorang pun memberikan sesuatu kepada anak bungsu ini. Maka ia pun teringat akan apa yang terjadi di rumahnya. Bahwa orang-orang yang bekerja dengan bapaknya, keluarganya, mereka dapat makan dan minum dengan tenang dan bahagia. Anak ini pun menyadari akan kesalahannya dan kembali ke rumah. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, yang paling utama dalam cerita ini adalah di bagian ketiga tentang reaksi anak sulung dan juga sikap dari ayahnya.
Bagian ini merupakan jawaban Yesus terhadap kritik orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Terhadap persahabatan Yesus dengan orang-orang berdosa, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat adalah anak sulung yang belum pernah melanggar perintah Bapa di surga. Tetapi kasih Allah rupanya belum pernah mereka alami, karena mereka tidak tahu bahwa mereka adalah anak. Jangan-jangan sikap ini juga ada di dalam diri kita yang mengaku diri sebagai pengikut Kristus. Mereka hidup sebagai seorang upahan. Mereka menantikan upah atas kesalehan mereka. Karena itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat sangat marah melihat Yesus yang menerima orang-orang berdosa. Bagi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, orang-orang berdosa itu tidak layak untuk diajak berteman. Hanya patut dimarahi dan ditolak serta diasingkan. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tidak tahu bahwa pemungut cukai dan orang-orang berdosa datang untuk mendengarkan dia. Sama halnya kita Bapak Ibu datang ke gereja bukan hanya sebuah kewajiban, tetapi ingin mendengarkan Tuhan dalam pertama-tama firman Tuhan yang kita bacakan, kedua dalam Ekaristi. Jangan sampai kita datang ke gereja Romo karena ini sebuah kewajiban sebagai pengikut Kristus. Bukan sebuah kerinduan. Jangan sampai seperti itu. Tetapi ini adalah sebuah kerinduan kita untuk mendengarkan Tuhan. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tidak tahu bahwa orang-orang itu, para pemungut cukai, orang-orang berdosa telah bertobat. Begitu juga kita Bapak Ibu. Kita datang untuk menerima Tuhan, untuk menyatukan tubuh kita dengan tubuh Tuhan. Kita mengakui bahwa kita ini bukanlah manusia super, bukanlah manusia yang tanpa dosa. Namun kita adalah manusia yang seringkali jatuh dan jatuh lalu bangkit kembali dan bertobat. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tidak sadar bahwa Yesus sedang merayakan kehidupan dan sukacita karena menemukan kembali yang hilang. Ini sebuah kegembiraan, sukacita ketika kita pun mendapati saudara-saudari kita yang dulu mungkin hidupnya telah jauh melenceng dan pada akhirnya bertobat dan kembali mengikuti jalan Tuhan. Mereka, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, tetap berada di luar meskipun Yesus telah membujuk mereka supaya masuk. Jangan sampai kita pun menjadi seperti mereka. Sudah lama mengikuti Kristus, sudah dibujuk berulang kali oleh Kristus, namun kita hanya berada di luar gereja. Aku enggak nyindir sing tukang parkir yo. Untung enggak enak sing tukang parkir saiki. Tukang parkir dimanapun berada ya, di gereja itu, ya Romo saya ke gereja, tapi jadi tukang parkir. Tidak pernah mau untuk mendengarkan Tuhan lewat firman Tuhan. Dan jarang untuk menerima hosti, menyatukan tubuh Tuhan dengan tubuh kita. Semoga tukang parkir di gereja ketika mendengarkan khotbahnya Romo ini menjadi bertobat. Amin. Pada akhirnya Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, pertobatan itu pun akhirnya kembali pada diri kita. Maukah kita untuk kembali kepada Tuhan Yesus walaupun kita telah berdarah-darah, walaupun kita telah berlumuran segala hal,
entah itu dosa-dosa kita, atau kita malah justru berada di luar, tidak mempunyai keberanian. Di masa Prapaskah ini menjadi masa yang penuh rahmat untuk kita kembali ke jalan Tuhan. Apapun persoalannya, apapun hal yang kita hadapi, yakinlah Tuhan pasti mengampuni apa yang telah kita perbuat. Dengan catatan kita mau bertobat dengan ketulusan dan kerendahan hati. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita semuanya.